Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Resti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iin? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Resti sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, hari ini Bu Iin mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Sebelum melakukan proses coaching ya Bu Iin, ada yang ingin saya sampaikan. Nanti saat proses coaching, Ibu sebagai coach dan nanti ada coachingnya. Nah, nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian kompetensi coaching dari Bu Iin ya seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selain itu, jangan lupa prinsip coaching juga diperhatikan ya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana Bu Iin sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Oh ya, itu tadi kan rubrik penilaiannya ya. Setelah itu ada yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Iin? Boleh Bu. Untuk yang pertanyaannya pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga tentunya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada komisi. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, menurut Ibu mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, terus kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan dari coaching adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Kemudian dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coaching dapat menemukan ide atau solusi dari permasalahan tersebut. Bagus sekali indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Iin. Jadi indikator ketercapaiannya, Ibu ingin membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Iin melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu Resti. Sama-sama Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nen. Waalaikumsalam Bu Iin. Bagaimana kabarnya Bu Nen hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kebetulan ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Nen, memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya ada apa yang ingin dibicarakan? Alhamdulillah ya Bu. Nanti saya ingin kedepannya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu ya Bu, tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya Bu? Iya Bu, permasalahannya yang terjadi itu di dalam kelas saya. Terdapat murid yang terlalu aktif saat pembelajaran itu. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh aktifnya ini seperti apa Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu ada murid yang sangat aktif Bu. Di dalam kelas anak tersebut sulit untuk konsentrasi dan fokus. Terkadang suka mengganggu teman yang lain sehingga sering membuat keributan di kelas. Oh kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari murid Ibu ini kenapa ya? Sepertinya ada beberapa faktor ini Bu yang menyebabkan anak tersebut sangat aktif dan sulit konsentrasi di kelas. Nah kira-kira faktor apa yang memungkinkan menyebabkan anak ini bisa sangat aktif? Menurut saya yang paling memungkinkan anak ini kurangnya motivasi belajar Bu. Saya sudah mencoba melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut dan memberikan perhatian lebih terhadap siswa tersebut agar mudah fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran. Sekali saya juga mengajar anak tersebut agar tidak mengganggu teman
sebelumnya, tetapi terkadang anak tersebut tidak menghiraukannya. Oh begitu ya Bu. Jadi yang Ibu harapkan dari murid tersebut seperti apa? Harapan saya itu Bu, murid tersebut dapat fokus dalam pembelajaran dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Baik Bu, setelah Buning mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya Bu, terpikir oleh saya ada beberapa langkah. Hal pertama saya yang lakukan yaitu mempraktikkan segitiga restitusi terhadap anak tersebut dengan cara memanggil anak tersebut dengan melakukan pendekatan secara individu. Tahapan yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan sehingga anak tersebut dapat menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik bahwa telah melanggar kesepakatan kelas. Baik Bu Neni, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Bu Neni ini dapat menumbuhkan kesadaran diri pada murid tersebut dengan mempraktekkan segitiga restitusi tersebut. Iya Bu, karena saya ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid tersebut, tumbuh kesadaran dan murid itu sendiri sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Begitu ya Bu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan praktik segitiga restitusi tersebut? Iya Bu, akan segera saya lakukan Bu agar tidak menjadi kebiasaan dulu dan saya akan memotivasi anak tersebut untuk melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini Bu? Apa yang Ibu terapkan nanti tentunya? Saya akan melakukan praktik segitiga restitusi ya Bu. Jika praktik pertama masih belum begitu signifikan, maka akan saya ulangi lagi Bu agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid tersebut. Oh iya ya Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian juga dengan orang tua yang bekerja sama, dan tentunya rekan sejawat juga yang saling berkoordinasi. Ya, untuk hasil yang lebih baik memang harus seperti itu Bu. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Oh iya, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid tersebut dan selalu mengingatkan sehingga murid tersebut sadar dengan sendirinya. Bagus sekali rencana Buning ya. Berarti untuk kedepannya agar murid bisa fokus dan tidak mengganggu temannya, maka Ibu menerapkan kesepakatan kelas dan jika terjadi pelanggaran maka akan menerapkan praktik segitiga restitusi. Begitu ya Buning? Baik Buning, dari pembicaraan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Buning sekarang? Ya Bu, alhamdulillah sedikit lega Ibu karena sudah berbagi cerita dengan Bu Iin, mendapatkan solusi yang baik itu untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Hari ini saya rasa juga perbincangan kita sungguh luar biasa dan saya harap Buning mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah saya akan semangat untuk membimbing murid saya. Amin. Baik Buning, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Buning, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Iin. Ya sama-sama Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Iin. Selamat siang juga Bu Resti. Bagaimana proses coachingnya tadi, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Setelah saya melakukan observasi tadi proses coaching, saya ada sedikit pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan. Ya Bu, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan Bu Iin saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Oh, yang sudah saya lakukan, saya sudah menggunakan auditkan dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bu Iin sudah berhasil melakukan proses coaching. Proses yang Bu Iin lakukan sudah sesuai dengan alur dental, sesuai juga dengan tadi apa yang saya amati.
Nah, selain sudah menggunakan alur tilta, Bu Iin juga sudah fokus, artinya ada kehadiran penuh saat coaching. Kemudian juga mendengarkan aktif pada coaching saat memberikan jawaban-jawabannya, serta Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian dari pertanyaan yang Bu Iin sampaikan juga sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Bu Iin juga sudah mengarahkan coaching untuk melakukan rencana aksi tindakannya, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Luar biasa kegiatan coaching Bu Iin hari ini, sukses ya Bu Iin. Ya Bu Resti, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Iin. Nah, untuk kedepannya Bu Iin, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin memahami dan mendalami alur tilta, serta kompetensi ini kucing agar kucing selanjutnya lebih baik lagi Bu. Bagus sekali Bu. Berarti Bu Iin ingin mendalami lagi proses coaching dengan alur tilta dan kompetensi coaching agar kedepannya lebih baik lagi. Iya Bu, seperti itu. Baik Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab ini. Cukup sekian observasi kali ini ya Bu Iin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.